Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi mahasiswa D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Jadi untuk pertemuan yang ketiga hari ini kita akan membahas tentang data preprocessing. Jadi untuk mata kuliah data preprocessing ini akan ada pembagian yang pertama ini nanti akan saya jelaskan untuk part satunya. Untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan untuk part keduanya. Langsung saja ke bagian indikatornya. Jadi untuk indikator penilaiannya, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan data cleaning, pelayanan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan data integration, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan data transformation, pelayanan kesehatan. Langsung saja ke materinya. Data preprocessing. Materi yang pertama, data preprocessing adalah cara yang dilakukan untuk membuat data raw menjadi data yang bisa diolah. Jadi, data raw itu seperti apa? Data raw itu adalah data hasil dari ekstraksi atau ekspor yang biasanya itu dari SIM-RS. Biasanya kalau kita menggunakan SIM-RS itu, kalau biasanya kita ingin melakukan ekspor database, itu biasanya ada fitur untuk mengekspor database yang ada di dalam SIM-RS. Kebanyakan untuk SIM-RS itu datanya itu masih raw atau data yang dia itu bentukannya data asli. Maksudnya data asli adalah data yang secara murni dikeluarkan dari sistem tersebut. Kekurangan dari data raw atau data yang asli adalah kita tidak bisa melihat informasi yang ada di dalamnya. Maksudnya seperti ini. Jadi untuk informasi data yang sudah diekspor itu secara umum datanya itu masih kasar. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan juga valid itu dibutuhkan proses preprocessing agar bisa diolah dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Jadi preprocessing adalah suatu proses manipulasi dataset sebelum diinput ke dalam sebuah model. Jadi tujuannya adalah macam-macam sekali. Apa yang menyebabkan data tersebut tidak lengkap? Bisa juga yang pertama data hilang atau kosong. Data hilang atau kosong ini bisa terjadi akibat dari human error atau kesalahan dari sistem. Kesalahan sistem biasanya sistem tidak bisa menyimpan data yang sudah diinput secara sempurna. Kenapa bisa begitu? Bisa juga karena softwarenya masih tahap pengembangan, atau terjadi kesalahan jaringan, atau bisa juga karena beberapa bug atau kesalahan sistem yang tidak disengaja. Kalau misalkan human error, itu biasanya terjadi akibat petugas atau orang yang memiliki wewenang di dalam penginputan data itu secara tidak sengaja melakukan kesalahan. Contohnya biasanya terjadi pada petugas yang secara tidak sengaja lupa untuk menginputkan data. Yang kedua, kekurangan atribut tertentu atau atribut tidak sesuai. Jadi untuk atribut ini biasanya kegagalannya itu terhadap sistem gagal menyimpan data beserta atributnya dikarenakan sistem gagal menyimpan kelengkapan atribut dari data yang kita simpan. Yang ketiga adalah data berisi data agregat. Masih ingat dengan pertemuan yang semester kemarin? Data agregat adalah suatu himpunan angka atau bilangan yang berasal dari pengukuran individu. Biasanya berupa kumpulan-kumpulan fakta yang diperoleh dari objek yang sudah kita amati. Bagaimana cara mendapatkan data agregat? Caranya adalah dengan mengamati suatu kelompok atau satu kelompok objek secara berulang-ulang. Ini contoh yang bisa diterapkan adalah di bidang pelayanan kesehatan untuk pendataan data pasien. Datanya bisa dikumpulkan secara berulang-ulang. Jadi untuk masalah yang terjadi pada data agregat, biasanya data yang harus dibutuhkan di situ tidak lengkap sesuai dengan data komplit yang dibutuhkan. Yang kedua adalah noise. Noise itu dalam bahasa Indonesia artinya gangguan. Jadi data pun juga bisa terdapat noise atau gangguan dari kesalahan. Yang pertama adalah mengandung kesalahan. Jadi data pun juga bisa terjadi kesalahan saat penginputan.
yang harusnya diisi kelurahan, diisi kecamatan, atau hal-hal kesalahan yang biasanya sering terjadi karena salah peletakan saat input data. Yang kedua adalah mengandung data outlier. Jadi untuk outlier adalah data observasi yang muncul dengan nilai ekstrim baik secara univariat maupun multivariat. Maksudnya adalah biasanya itu kesalahan yang terjadi adalah penyimpangan saat menginput data yang terlalu jauh dari data yang harusnya diinputkan di situ. Jadi untuk data outlier itu muncul karena banyak faktor. Mungkin data itu berasal dari sumber yang berbeda, atau variasi datanya itu sendiri, atau error atau kesalahan yang terjadi saat pengukuran atau pengumpulan data. Untuk data ekstrim atau outlier itu biasanya itu muncul karena banyak kemungkinan. Bisa juga karena kesalahan prosedur dalam memasukkan data saat mengcoding, keadaan yang benar-benar khusus seperti pandangan responden terhadap sesuatu yang menyimpang. Mungkin karena ada sesuatu alasan yang tidak diketahui oleh peneliti, itu bisa saja muncul dari nilai yang menyimpang dari yang seharusnya. Yang ketiga, tidak konsisten. Itu mengandung perbedaan dalam kode atau nama. Contohnya adalah bisa juga terjadi saat pemberian simbol, penulisan kode. Hal tersebut akan membingungkan karena kode dan juga simbolnya itu beda ya dari standarnya, maka dari data tersebut tidak bisa direlasikan satu sama lain. Slide berikutnya yaitu tujuan dari preprocessing. Yang pertama, untuk pembersihan data. Jadi caranya adalah mengisi nilai yang hilang, karena biasanya nilai dari data yang disimpan itu bisa hilang. Kenapa bisa kehilangan data? Itu kehilangan data itu bisa akibat karena kesalahan manusia, termasuk penghapusan yang disengaja atau tidak disengaja, atau juga bisa terjadi akibat dari penimpaan file atau penimpaan data. Bisa juga karena kerusakan akibat virus. Jadi bug perangkat lunak itu juga bisa. Bug perangkat lunaknya itu bisa dari sistem operasinya yang bermasalah ataupun juga aplikasinya. Bisa juga terjadi akibat dari kegagalan dalam update yang menyebabkan kehilangan data. Untuk secara fisiknya itu bisa terjadi akibat lonjakan dari arus listrik, hardware-nya itu terlalu panas, terjadi penggosongan elektrostatik atau statis, dan segala jenis kerusakan fisik pada perangkat atau media penyimpanan. Termasuk dalam kerusakan hard disk yang menyebabkan tidak bisa tersimpan datanya. Untuk saran-saran yang bisa dilakukan apabila perangkat lunak dan juga perangkat kerasnya itu bermasalah, yang pertama adalah dilakukannya dokumentasi sistem dan juga diarsipkan untuk salinan asli perangkat lunak di tempat yang aman. Bisa juga dilakukan dengan cara mencadangkan file secara teratur, kemudian diuji dan diverifikasi sehingga untuk backup yang dilakukan tadi merupakan salinan lengkap yang asli. Untuk hard disk eksternal itu juga merupakan solusi yang baik untuk menyimpan data. Terus kemudian jangan pernah melakukan update kepada perangkat lunak atau perangkat keras tanpa ada cadangan lengkap atau verifikasi kalau misalkan dilakukan pemulihan data. Terus untuk langkah yang lainnya itu bisa dilakukan dengan cara menuliskan rencana cadangan saat pemulihan data jika ada masalah. Kalau kita menggunakan rencana cadangan itu setidaknya memerlukan yang harus dilakukan adalah mencari semua cadangan sebelumnya itu sudah disimpan, termasuk tanggal dan jenis cadangannya. Yang lainnya adalah mendaftar dan mencari semua paket perangkat lunak asli, merinci update sejak instalasi awal yang dilakukan. Jadi pastikan juga penggunaan dari software yang digunakan di tempat kerja atau tempat penginputan data itu adalah software yang asli, bukan bajakan, agar tidak terjadi masalah. Terus bisa menggunakan firewall atau antivirus. Misalkan kalau data kita itu terserang oleh virus, itu untuk meminimalisirkan data kita hilang.
Terus kemudian menghapus file dan aplikasi yang tidak digunakan. Biasanya kalau di hard disk itu bisa menggunakan defragmentasi disk. Itu bisa dicari di tombol start itu, terus bisa diketikkan defrag disk. Itu aplikasi utilitas atau aplikasi untuk mengecek bahwa hard disk kita itu aman atau tidak. Terus kemudian untuk lingkungan di sekitar kita itu juga harus dipastikan bahwa kondisi lingkungannya itu sesuai, misalkan suhu yang stabil, kelembapan, dan juga kebersihan. Itu bisa untuk menangani atau menghindari dari pelepasan statik tadi yang ataupun juga akibat jatuh yang tidak disengaja dari hardware-nya. Terus kemudian bisa juga kita harus mempersiapkan bahwa misalkan kalau suatu waktu kita ada bencana fisik, itu penggunaan penyimpanan di luar kantor kita itu juga penting. Jadi lakukan backup dengan menggunakan cloud dan sebagainya. Berikutnya adalah data noise yang halus. Jadi tujuan preprocessing itu untuk menciptakan data noise yang halus. Noise tadi sudah dijelaskan bahwa data yang mengandung kesalahan atau data yang mengandung outlier. Nah, ini sama halnya yang bawah, mengidentifikasi dan menghapus outlier. Outlier adalah data yang tidak berhubungan sama sekali dengan data yang harus disimpan. Jadi kalau kita tujuannya A, data outlier itu tujuannya Z. Jadi tidak ada hubungannya, kita nyarinya A, itu terlalu melenceng jauh dari apa yang kita butuhkan. Terus kemudian bisa dilakukan dengan menyelesaikan inkonsistensi. Jadi agar pre-processing ini berhasil, harus faktor-faktor inkonsistensi, misalkan penggunaan simbol dan sebagainya, itu harus diselaraskan. Yang kedua adalah integrasi data. Integrasi data beberapa database, kubus data, atau file. Jadi misalkan kalau datanya itu masih pencar-pencar di banyak tempat, tersedia dalam berbagai bentuk file, nah itu bisa dijadikan satu, diintegrasikan agar bisa diakses secara penuh dan juga utuh. Berikutnya adalah transformasi data, normalisasi dan agregasi. Normalisasi ini berkaitan dengan bagaimana cara kita merelasikan antar database-nya. Jadi database itu perlu direlasikan satu sama lain. Nah, untuk agregasi data itu sama halnya dengan integrasi data sebenarnya. Tapi untuk agregasi data itu lebih cenderung ke bagaimana cara kita mengumpulkan data dengan data yang memiliki satu subjek atau satu tujuan yang berhubungan gitu. Jadi lebih ada topiknya kalau proses agregasi. Terus kemudian ada pengurangan data atau reduksi. Memperoleh penurunan representasi dalam volume tetapi menghasilkan hasil analitis yang sama atau serupa. Jadi misalkan kalau ada datanya yang kembar dan memiliki fungsi dan tujuan yang sama, bisa juga terjadi karena kesalahan manusia dan juga sistem, itu bisa terjadi akibat data yang redundant gitu. Jadi perlu dilakukan pengurangan data. Caranya gimana ya? Caranya kita analisis, kemudian kita tahu oh ternyata ini datanya yang kembar, kemudian dihapus salah satu. Misalkan datanya satunya lengkap, satunya tidak lengkap, ya bisa dihapus data yang tidak lengkap. Atau misalkan oh ternyata di data A ini ada data yang tidak dicatat di B. Nah, kita bisa merge itu penggabungan data agar menghasilkan data yang lebih lengkap dan bisa dibutuhkan di situ dan lebih membantu. Kemudian diskretisasi data, pengurangan data numerik. Ini sama halnya sebenarnya dengan pengurangan data atau reduksi data. Bedanya adalah dia lebih ke arah numerik atau angka. Jadi misalkan kalau ada angka yang kembar, nah itu bisa dikurangi apabila terjadi redundant data. Karena kalau kita berbicara tentang data mining, itu tentunya kita akan berhubung langsung dengan angka-angka. Apalagi kita menggunakan probabilitas statistik ujinya. Jadi kalau kita misalkan bisa berasumsi ABC, nah itu harus ada dasar statistiknya. Untuk perhitungan angka itu lebih dipercayai. Apabila kita menemukan fakta baru, itu kalau didasari dari statistika itu lebih bisa dipercaya daripada hanya opini saja. Seperti itu. Jadi tujuan preprocessing ada pembersihan data, agar datanya itu menjadi bersih, proses integrasi data, datanya ditransformasi, terus ada pengurangan data, dan juga
diskretisasi data biar datanya itu tidak terlalu banyak dan tidak mengandung data-data yang tidak penting. Baik, tahap berikutnya adalah data cleansing. Untuk data cleansing ini ada 4 tahapan atau 4 proses yang harus dilakukan. Yang pertama adalah audit data cleansing. Tujuan dari data cleansing untuk terutama di audit ini agar anomali serta kontradiksi yang ada di dalam basis data tersebut bisa terdeteksi dengan baik. Ini disebabkan karena proses ini sangat mendasar. Jadi langkah yang pertama adalah audit data cleansing, di mana audit ini sendiri kita bisa menganalisis dari data yang sudah kita dapatkan. Langkahnya seperti apa? Langkahnya adalah kita menganalisis datanya, kemudian kita mendeteksi data-data yang memiliki masalah atau tidak berguna saat data tersebut akan kita olah. Yang kedua, spesifikasi alur kerja. Dari tahapan ini, anomali dan kontradiksi basis data akan dihapus. Jadi, kontradiksi di sini maksudnya data yang tidak berhubungan dengan basis data kita akan dihapus, sehingga dari orang yang memiliki data tersebut akan mendapatkan data dengan kualitas tinggi yang nantinya itu akan dieksekusi pada proses selanjutnya. Berikutnya adalah eksekusi alur kerja data cleansing. Di tahapan ini, data yang sudah dipilih akan diverifikasi untuk mengetahui apakah data tersebut benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga untuk melaksanakan proses ini perlu alur kerja yang efektif dan efisien, serta cermat. Jadi tadi awalnya data tersebut dicari, data yang tidak berhubungan dengan data yang seharusnya disimpan. Kemudian untuk eksekusi ini dilakukan verifikasi ulang apakah data tersebut itu sudah benar-benar sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian tahap yang terakhir adalah pengendalian dan pasca eksekusi data cleansing. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi rangkaian dari proses yang sudah dilakukan. Jika data yang ditemukan tersebut tidak bisa diperbaiki, bahkan selama eksekusi dilakukan, maka akan dikoreksi secara manual. Jadi untuk proses data cleansing ini biasanya untuk peneliti atau orang yang mengumpulkan data itu menggunakan tools tertentu yang nantinya akan kita pelajari untuk mengetahui data tersebut itu data yang berbentuk noise atau tidak. Langkah berikutnya adalah data integration atau integrasi data, yaitu merupakan suatu proses penggabungan atau penyatuan dua atau lebih dari data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data atau data warehouse. Jadi misalkan kalau datanya itu masih bentuknya manual, maka datanya itu harus dikonversi ke dalam bentuk digital. Ketika data digital tersebut masih tercecer di mana-mana, nah kita harus melakukan penyatuan data agar data tersebut itu bisa terintegrasi dan untuk segera diolah. Untuk tujuan dari data integration, yang pertama adalah mempermudah dalam proses menganalisa untuk pengambilan keputusan. Yang kedua adalah sharing data antar lingkungan kerja. Yang ketiga adalah terhindar dari adanya duplikat data. Ini sama halnya yang sudah saya demokan dari pertemuan yang pertama. Jadi misalkan kalau sebuah organisasi itu memiliki data yang sangat banyak, itu akan membingungkan apabila data tersebut itu mengalami redundant data. Jadi kalau misalkan kita bekerja untuk filenya itu dituliskan final, ternyata masih ada kesalahan, terus kemudian diedit, kemudian disimpan ulang, dan diganti judulnya itu menjadi final. Nah, hal tersebut akan membuang-buang space dari data yang akhirnya akan merugikan dalam penyimpanan data. Dan lebih fatalnya lagi, apabila file dengan tujuan yang sama itu memiliki banyak file yang berbeda-beda, itu akan membuat penggunanya itu lebih pusing. Nah, langkah lebih baiknya itu dilakukan integrasi data. Integrasi data bagian 2. Berikutnya adalah data integration di bidang kesehatan. Yang pertama adalah application integration, yaitu penggabungan data yang terjadi dengan mengkoordinasikan aliran kejadian informasi antara aplikasi bisnis dengan aplikasi yang melayani dan memiliki fasilitas untuk berintegrasi dengan aplikasi yang lainnya. Jadi misalkan kalau di bagian rekam medis ada banyak aplikasi. Untuk aplikasi yang depan itu ada aplikasi SIMRS dan petugasnya itu hanya menggunakan pendaftaran atau registrasi pasien. Nah,
Ternyata di ruangan yang lainnya, manajemen itu sedang memantau data kunjungan pasien pada saat tersebut. Nah, itu contohnya dari data yang awalnya itu berada di dalam penerimaan pasien, data tersebut didistribusikan dan dikomunikasikan ke bagian manajemen. Yang kedua adalah business process integration. Proses business integration itu dapat tercapai jika adanya koordinasi pada setiap aktivitas pada sistem. Dan integrasi ini pun tidak terlepas dengan adanya integrasi aplikasi. Kalau misalkan tadi application integration itu dia itu penggabungan data dari aplikasi-aplikasi, kalau business process integration ini lebih cenderung ke koordinasi atau integrasi data untuk aktivitas sistem yang berhubungan dengan bisnis. Yang ketiga ada user interaction integration atau integrasi yang difungsikan untuk interaksi antar pengguna, yaitu pembuatan antar muka pengguna yang memberikan integrasi agar sistem data yang memiliki perbedaan. Adanya portal yang menjadi pintu untuk interaksi pengguna dengan beberapa data penting pada perusahaan. Jadi ini lebih cenderung ke pembatasan hak akses untuk aplikasi. Jadi misalkan kalaupun di dalam sebuah organisasi itu memiliki user tugas yang berbeda-beda, kalau dalam sebuah organisasi itu memiliki user yang berbeda-beda serta tujuannya itu yang berbeda, contohnya gini. Kalau petugas pendaftaran, dia itu tugasnya itu adalah menginputkan data yang berhubungan dengan pasien saat admisi di dalam sebuah rumah sakit. Dia untuk hak aksesnya, dia hanya bisa melihat data-data yang berhubungan dengan admisi dari pasien. Dia juga bisa melihat histori atau riwayat dari kunjungan pasien. Berbeda dengan bagian manajemen. Untuk bagian manajemen, dia bisa melihat data lebih luas lagi. Selain dia bisa melihat data dari pasien, kunjungan pasien, dia bisa melihat data dari pengelolaan absensi pegawai, jumlah aset yang dimiliki perusahaan, bahkan hal-hal yang lain sesuai dengan hak akses yang dimiliki oleh masing-masing usernya. Berikutnya adalah data transformation di bidang kesehatan. Data transformation adalah proses pengubahan bentuk data menjadi bentuk lain yang menjadikan data lebih berkualitas dan memiliki standar yang ditetapkan. Langkah yang bisa dilakukan dengan cara pertama, menghilangkan noise atau dilakukannya smoothing data. Jadi data yang sifatnya itu kasar dan tidak bisa dilihat datanya atau tidak memiliki standar, itu dilakukan smoothing data agar datanya itu lebih halus dan bisa dilihat informasi di dalamnya. Yang kedua adalah mengagregasi data. Jadi agregasi data itu sudah kita pelajari di pertemuan semester kemarin, yaitu cara untuk mengelompokkan data atau meringkas dari suatu data. Yang ketiga ada generalisasi data. Generalisasi data ini artinya mengubah bentuk data menjadi data yang lebih umum yang bisa dilihat informasi di dalamnya. Yang keempat adalah normalisasi data. Apabila data itu tidak normal, artinya data tersebut tidak bisa diketahui relasi antar data, maka perlu dilakukan normalisasi data untuk mencari relasi atau hubungan antar data. Yang kelima ada pembentukan atribut atau fitur. Untuk pembentukan atribut atau fitur itu biasanya untuk mengetahui relasi dalam suatu data. Misalkan data A itu bisa diakses oleh banyak orang atau memiliki relasi. Contohnya seperti ini. Satu pasien pasti memiliki satu rekam medis. Tetapi satu obat itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Jadi di situ perlu dilakukan pembentukan atribut antar data. Contoh lainnya, misalkan suatu data itu tidak memiliki tipe data yang benar, panjang data yang benar, itu harus dilakukan perubahan agar data tersebut bisa dikelompokkan. Misalkan nomor rekam medis cara penulisannya harus menggunakan integer, padahal di integer itu memiliki panjang data yang sudah ditentukan. Tetapi untuk data yang lainnya, datanya itu ditulis dalam bentuk string. Nah, itu kan salah. Nah, itu harus ada pembentukan atribut dari data. Untuk proses data transformation, itu untuk prosesnya yang pertama adalah lakukan penemuan data, identifikasi sumber dan tipe data yang dikerjakan.
Jadi harus tahu penemuan data, terus kemudian diidentifikasi sumber data tersebut. Kemudian kita harus mengetahui tipe data dalam entity data tersebut. Yang kedua, tentukan struktur transformasi data yang perlu terjadi. Yang ketiga, peta data untuk mencari cara memetakan setiap bidang serta memodifikasi, menggabungkan, memfilter, dan menggabungkannya lagi. Oke, proses transformasi data saya ingatkan lagi, yaitu proses pengubahan data dari berbagai sumber yang berbeda menjadi satu data yang memiliki standar yang sama. Jadi misalkan kalau datanya itu berbeda, maka harus dilakukan pemetaan serta modifikasi dari data. Untuk stage 4-nya, itu lakukan ekstrak data dari sumber aslinya. Proses ini dilakukan apabila data tersebut memiliki format yang berbeda dengan format yang secara umum di dalam data warehouse-nya. Yang kelima, lakukan transformasi dengan menggabungkan data, mengubah format sesuai kebutuhan, dan menggabungkan baris ataupun kolom. Yang keenam, mengirim data ke penyimpanan target yang mungkin berupa database atau data warehouse. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja ke bagian diskusi.